Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, supaya kita layak mengambil bagian dalam misteri suci. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran Tuhan bersabda
Bacaan dari surat Rasul Paulus kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka
dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kepada kita diharapkan agar kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan, ataukah dengan bahasa lain, kita mesti mau untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Tentu di dalam kemampuan kita untuk mendengarkan ini, hal yang paling pertama yang mesti kita buat itu adalah merenungkan kitab suci. Sebab Alkitab itu adalah buku Tuhan yang mana di dalamnya Allah membuka diri untuk supaya kita mendengarkan firman-Nya. Tetapi di dalam rutinitas dan realitas perkuliahan, saya meminjam istilah itu, kepada kami diingatkan juga bahwa suara Allah itu tidak hanya murni dari kitab suci. Menurut imam yang juga adalah pengajar kami, itu dia mengingatkan kepada kami bahwa Alkitab atau kitab suci itu adalah salah satu dari cara Allah untuk berbicara ataukah mengkomunikasikan dirinya kepada umat manusia. Dan itu memang benar, harus kita akui, karena di dalam gereja kebenaran tidak hanya didasarkan pada bunyi nas dari kitab suci, tetapi juga itu disampaikan atau dipelihara oleh gereja Katolik dalam tradisi yang panjang. Itu menjadi sumber pewartaan yang kedua yang mesti kita dengar dari Tuhan. Lewat tradisi-tradisi, lewat seluruh doa-doa atau tata cara kita untuk mengkomunikasikan iman kita kepada Tuhan lewat cara kita sembahyang. Dan tentu juga yang ketiga, itu di dalam realitas kita sehari-hari, pengalaman hidup kita sebagai orang beriman. Gereja Katolik menyatakan bahwa duka dan derita yang dialami oleh dunia itu juga menjadi bagian dari duka dan derita dari gereja yang mesti dibaca dan dilihat sebagai jalan untuk saling meneguhkan, supaya biar di dalamnya orang bisa bersama-sama mencari solusi bila terdapat hal-hal yang tidak baik untuk diperbaiki ataukah juga dikembangkan lebih lanjut supaya kehidupan ini menjadi benar kembali. Maka saudara dan saudariku terkasih, pada hari ini kenapa kita mesti mendengarkan Tuhan? Karena pada akhirnya dalam iman yang benar kepada Tuhan,
itu sudah dicontohkan oleh Abraham sebagai bapak orang beriman, bahwa ketika diminta untuk melaksanakan sabda Tuhan, Abraham dengan seluruh kebesarannya, tetapi juga dengan seluruh kerendahan hatinya, mengikuti dengan baik apa yang diminta oleh Allah untuk ia lakukan. Dan di dalam untuk menjalani seluruh kehendak Allah itu bukan merupakan sebuah proses yang gampang, karena di dalamnya manusia tetap bergulat dengan pengalaman jatuh bangunnya. Maka Paulus meminta kepada kita supaya kita mesti siap dan tetap bertahan di dalam seluruh pemberitaan kita yang baik untuk menjalankan misi kita sebagai orang beriman Katolik, yaitu mengikuti Yesus Kristus dan memanggul salib hidup kita masing-masing. Dan sungguh bahwa lewat bacaan Injil kepada kita sekali lagi itu dialamatkan atau ditegaskan bahwa kita perlu mendengar Tuhan Yesus di dalam batin, di dalam hati, di dalam hidup kita masing-masing. Karena dialah satu-satunya manusia yang benar, yang kepadanya Allah berkenan. Di dalam Yesus Kristus kita melihat sungguh seluruh hal yang baik, termasuk juga di dalam niat dan komitmen dari Tuhan untuk membangun gereja Katolik yang mana dia bertindak sebagai kepala dan kita umatnya untuk dibimbing menuju ke tanah air surga. Menarik jika mau dilihat, simbol dan tanda-tanda dalam gereja itu mengindikasikan sebuah keselamatan yang sangat besar. Perarakan masuk misalnya, imam berjalan di belakang, itu bukan untuk gaya-gaya, karena kasulanya seperti baju zirah, ada tenunan mantap. Oh, kalau lihat keren apa? Maka jalan agak buka dada sedikit. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bahwa dengan berjalan di belakang dan ada misdina, kemudian ada lektor, kemudian ada prodiakon, yang mana itu mewakili kehadiran dari umat beriman. Imam sebagai alter Kristi, dia harus untuk memastikan bahwa seluruh umatnya bergerak sampai kepada Tuhan di dalam simbol yang benar, berarah bersama sampai ke depan altar. Perlu diketahui bahwa setiap kali dalam perayaan Misa itu Yesus Kristus sendiri bertindak sebagai imam, sebagai altar, dan juga nanti sebagai kurban. Maka kalau imam itu mencium altar, itu dia mencium Tuhan Yesus yang bertindak sebagai meja persembahan. Bukan itu kita hanya masuk dan cium-cium kayu, cium-cium itu kain-kain yang sudah kasih foto dan seterusnya, semprot dengan pewangi, ya, taruh dengan minyak angin sedikit, siapa tahu imam selesma supaya hidupnya longgar. Tidak, ya. Itu mencium Tuhan Yesus sebagai suatu simbol yang mengingatkan, sehingga sungguh perayaan Ekaristi itu adalah perayaan Tuhan Yesus bersama seluruh umatnya. Dia sebagai kepala, dia yang bertindak, dan juga umatnya itu diarahkan untuk menghadap Allah Bapa sebagai Sang Pencipta, mendengar dan melihat karya keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Maka tidak benar betul umat yang mengkritik. Saat misa, imam tidak boleh marah-marah. Yesus apa ini? Yesus marah-marah. Macam seolah-olah tiap hari hanya misteri di dalam bait Allah. Ketika Yesus melihat ada orang yang jual pasar, marah-marah. Kenapa rumah ini jadi rumah pasar? Ini
kan rumah sembahyang, rumah doa. Maka kepada kita semua, ya, itu diharapkan untuk tenang. Jadi kalau anak-anak saja sudah tenang begini, yang dewasa harus lebih kusuk. Karena tabiat anak-anak itu disuruh tenang itu sengsara. Sengsara tuh. Tapi kalau mereka sudah berusaha untuk tenang, maka kita yang dewasa harus lebih baik daripada itu. Cakap didi sendiri. Kalau yang pelaku-pelaku cakap didi saja sudah bisa diam, maka yang di luar itu harus lebih baik. Selanjutnya kita juga melihat bahwa tidak hanya sekedar melihat misteri penyelamatan ini, tetapi kita juga mesti menyadari bahwa di dalam seluruh tradisi kita yang baik, kita diminta untuk berpuasa dan bertobat, berpantang. Maka saya kira ada hal yang paling mendalam di situ yang mesti kita buat. Karena di dalam pantang dan puasa itu, di dalamnya hati kita diarahkan. Diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk saling mengampuni. Ini penting, saudara. Maka ketika ada yang bertanya, bagaimanakah dijelaskan di dalam iman ajaran orang Kristen yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia? Itu apa maksudnya? Karena bahaya sekali kalau di dalam perjalanan hidup dua orang bertemu, lalu mereka menikah, lalu setelah itu sampai pada waktunya mereka tidak lagi saling mencintai. Harusnya mereka bisa pisah dong. Hatinya sudah tidak sesuai ini, sudah jalan sendiri-sendiri, tidur saja lain-lain. Satu rumah itu ya itu hanya kelihatan dari luar saja, tapi isi di dalam tidak lagi. Bagaimana itu? Karena kasihan kalau mereka tinggal di dalam itu sudah tidak ada nafkah batin. Nafkah batin yang bagian mana? Saya kira kita mesti melihat bahwa sekali lagi Kristianitas dengan seluruh keindahannya tidak mengajarkan kita hanya sekedar soal hukum yang berguna, tidak, tetapi soal usaha untuk mendengarkan hati dan nurani yang penuh kasih. Karena hati dan nurani yang penuh kasih itu selalu dimaknai dan dipercaya bahwa itu berasal dari Dia yang pertama kali menciptakan bumi dan segala isinya dengan sungguh amat baik. Itu suara Allah, suara Tuhan. Maka sungguh kemampuan untuk bisa saling memaafkan bagi orang-orang Kristiani itu pertama-tama diuji di dalam rumah kita masing-masing, di dalam komunitas tempat kita tinggal bersama, ya bersama-sama. Kalau kami tinggal sama-sama, tidur sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau ya bapak mama yang sudah menikah, wajib. Sudah tinggal sama-sama, semua-semuanya harus sama-sama. Kamu jangan ambil porsinya kami, betul? Karena porsinya kami itu akan dihadapkan dengan rapor bahwa kami sudah KB mutlak. Bapak mama tidak lagi harus melanjutkan itu sampai pada kesudahannya, sampai sehabis-habis. Oh sudah bisa lagi, ya harus stop.
Tapi kalau belum, jangan di stop. Lanjut terus sampai mau memisahkan, begitu bisa. Kita jangan lewat pagar ya. Karena kamu sering mengingatkan kami, Romo harus setia. Maka Romo akan bilang, Bapak harus kuat. Harus begitu. Karena di situ kita diminta, ya sekali lagi, tanpa pengampunan, tanpa usaha untuk bisa saling memaafkan, mustahil. Hanya Tuhan yang tahu. Itu keluarga bisa bersama. Maka saya kira ujian yang paling berat dalam usaha untuk memaafkan itu adalah bagaimana supaya kita memaafkan orang yang paling kita kasih. Saya sudah mengasihi engkau capek-capek dengan seluruh diri, dengan seluruh hati. Apa yang kurang yang saya tidak berikan selama ini? Tapi tiba-tiba engkau begitu. Yesus, sakit apa saya sih? Aduh Romo yang kata lebay apa? Lebih baiknya itu tetap sama-sama dengan sendiri-sendiri. Itu memang ujian yang paling berat. Tetapi sungguh di situ semuanya diuji. Kenapa diuji? Karena materinya yang paling besar itu adalah yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan tidak boleh dosa asal, tidak boleh hukuman aibah, dan tidak pernah ada untuk apapun yang bisa melenyapkan itu semua. Maka selamat untuk menempa hati dan hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akui iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah. Mari kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda keterangan Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus kami pun dapat membantu membahagiakan serta menamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita memohon kabulkanlah bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan dan keselamatan kami. Marilah kita memohon bagi mereka yang menderita karena ini, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena ini dalam masyarakat ini,
Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus Sang kebenaran sejati. Marilah kita memohon. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita memohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, dengar kami, doa-doa kami, dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada kami dan kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati dalam nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Yang berulang, yang sudah menjalankan studi, semoga Allah Roh Kudus selalu mencurahkan untuk anak-anak Asia dalam perayaan ini. Kita juga berdoa untuk Suster Heriberta Seye atau Suster kita kenal dengan nama Suster Oma yang baru pindah setahun yang lalu, yang sedang sakit. Semoga Suster Heri senantiasa dikuatkan di dalam seluruh pengalaman sakitnya, dan kiranya Tuhan sebagai Adib yang agung menyembuhkan suster dari segala sakit yang terjadi. Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat persembahan ini hati kami Engkau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, Ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus, dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi. Ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara Ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi, dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan uskup kami Hilarion serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kehidupan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku Kutinggalkan bagi, damai-Ku Kuberikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Engkau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Engkau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang
semacam ini tips, mudah-mudahan bisa membantu. Itu bukan berarti untuk mengurangi peran dari adik-adik, tidak. Tapi saya kira bahwa perlu ada penguatan seperti ini untuk adik-adik supaya mereka bisa melihat sesuatu yang nyata yang dibuat oleh para pemimpin mereka. Terus yang berikut, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan kepada lingkungan-lingkungan untuk mempersiapkan animator-animatris, pendamping-pendamping sekami lingkungan. Kalau nanti ada soma, itu sudah bisa kita datang, sudah bisa kita masukkan nama-nama. Ya. Jadi untuk pendamping sekami, pendamping merekat, itu sekali datang. Ya, coba dipersiapkan. Ingat, tim soma dari keuskupan itu tidak berhubungan dengan adik-adik sekami kita di praparoki ini secara langsung. Tidak. Mereka bukan datang untuk tepuk-tepuk hore dengan mereka itu, tidak. Mereka datang tepuk-tepuk hore dengan kita yang sudah tua-tua ini. Dengan maksud supaya kita nanti ini yang membimbing adik-adik kita yang ada di lingkungan-lingkungan, bahkan ada di KBG. Jadi itu harapan terbesar saya. Saya ingatkan dari jauh-jauh hari ini supaya itu diperhatikan. Untuk OMK, jangan lupa nanti itu ada kirap salib. Jadi tolong acara itu dipersiapkan. Mumpung masih jauh-jauh hari, tetap berpikir untuk hal-hal ini. Nanti ada kirap salib IYD, jadi itu perarakan salib sekota Kaimana ini. Dan itu salib IYD itu akan ada di sini selama kurang lebih 2 bulan. Dan di dalam 2 bulan itu nanti diisi dengan kegiatan-kegiatan untuk penghormatan terhadap salib dan juga aksi nyata sebagai bentuk dari penghormatan kita terhadap salib itu. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi juga ada tindakan nyata yang harus dibuat berdasarkan kesadaran yang tumbuh di dalam iman untuk membawa salib itu kepada dunia dan kepada hidup kita masing-masing sebagai orang Kristian. Saya menyampaikan ini jauh-jauh hari supaya disiapkan, karena di samping itu tetap seperti OMK masih akan ada mempersiapkan tablo untuk Jumat Agung. Jadi tidak hanya disibukkan itu, tetapi harus kompleks, terutama untuk para pemimpin dan juga anggota-anggota. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah mewartakan Tuhan dengan hidupmu. Amen.